Mengaji bersama menebar kebaikan. Para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pada malam hari ini sebagaimana mungkin sudah diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian, yakni tentang amanah yang berat pada manusia. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman di dalam surah Al-Mu'minun. Allah mengawali surah tersebut dengan kabar gembira. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Saya tidak bacakan seluruhnya, silakan dibaca ayatnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam salah satu ayat, "Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un." Siapa mereka yang beruntung? Siapa mereka orang-orang yang beriman yang Allah puji di dalam Al-Quran tersebut? Adalah mereka yang betul-betul menunaikan amanah-amanah mereka dan mereka sangat memperhatikan dan menjaganya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala janjikan setelahnya, "Ulaika humul warithun." Mereka lah para pewaris. Pewaris apa? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus. Mereka lah yang akan mewarisi surga firdaus. Allahu akbar. Janji yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak tertarik? Siapa yang tidak tertarik dengan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut? Dengan balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi orang-orang yang dia tahu apa amanahnya. Di mana letak amanah dia? Bagaimana cara dia menunaikan amanah tersebut dan bagaimana dia cara menjaganya? Maka marilah kita bahas. Mudah-mudahan hal ini dapat memberikan kepada kita sesuatu peringatan atau mengingatkan kita. Meskipun kita tahu bahwasanya setiap kita memiliki amanah. Namun barangkali di antara kita tidak tahu amanah apa saja yang ada dalam diri kita. Kita hanya mengetahui bahwasanya kita memiliki amanah. Sedangkan amanah apa saja yang harus kita tunaikan. Maka ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, di mana beliau mengatakan bahwasanya wal amanatu ta'ummu jami'a wadha'ifid din. Amanah itu mencakup seluruh peran di dalam agama kita. Apa yang agama ajarkan, itulah amanah. Apa yang agama perintahkan, itulah amanah. Wal amanatu tashmalu kulla ma yahmiluhu al-insan min amri dinihi wa dunyah. Amanah itu mencakup segala yang dipikul oleh manusia. Baik itu adalah urusan agama dia ataukah itu adalah urusan dunia dia, qaulan wa fi'lan, baik itu berbentuk perkataan atau berbentuk perbuatan. Fal amanatu ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum, yang dimaksud dengan amanah wahiyya adaul huquq, yaitu seseorang menunaikan hak-hak orang lain. Idzan, kalau begitu amanah ini adalah kewajiban. Kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'min, seorang mukmin yu'ti kulla haqqin atau kulladzi haqqin haqqah. Seorang mukmin itu akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak untuk mendapatkan hak tersebut. Fallah Subhanahu wa taala lahul haq. Allah memiliki hak dari kita. Apa hak Allah? Apa hak Allah? Ibadah. Allah juga memiliki hak atas hamba-hambanya. Maka kita sebagai seorang hamba, kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah.
Begitu juga amanah itu adalah hak orang lain yang harus kita tunaikan. Seorang anak memiliki hak, betul tidak? Saya bicara di hadapan orang tua, sehingga saya pertama kali kita bahas anak. Maka seorang anak itu memiliki hak dari orang tua, hak pendidikannya. Bukan hanya hak perutnya saja, namun harus dididik. Orang tua memiliki kewajiban untuk mensolehkan anak tersebut. Adapun seorang anak tidak perlu dibicarakan lagi. Memang seorang anak itu dia terlahir karena berkat wasilah orang tuanya. Dia memiliki hak yang Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Allah ketika memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya, wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Allah setelahnya sebutkan wabil walidaini ihsana. Allah menyebutkan hak orang tua kita. Oleh sebab itu, maka hak bagi orang tua, hak milik orang tua, dan kewajiban bagi seorang anak adalah menunaikan haknya dengan berbakti kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hak untuk kita senantiasa ikuti, untuk senantiasa kita ikuti ajarannya, kita jalankan sunnah-sunnahnya. Setelah kita menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian hak orang tua kita, kemudian hak-hak kerabat-kerabat kita, mereka memiliki hak atas kita. Naam, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian, wahai manusia, an tu'addul amanat, agar kalian menunaikan amanah-amanah ila ahliha, kepada yang berhaknya. Kepada yang berhaknya. Ingat, ila ahliha. Tidak hanya kita menunaikan amanah, tetapi amanah tersebut harus ditunaikan. Artinya hak tersebut harus diberikan kepada yang berhaknya. Tidak hanya kita menunaikan hak, namun hak tersebut harus pas, harus sesuai dengan porsinya, diberikan kepada orang yang berhak untuk menerima hak tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kaum muslimin bisa menunaikan amanah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dari Anas bin Malik, qala ma khatabana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah, memberikan nasihat kepada kita, perintah kepada kita, illa qala, kecuali beliau berkata, ma la imana liman la amanata lah. Tidak ada keimanan pada diri seseorang yang tidak memiliki amanah. Wala dina liman la ahda lahu. Dan seorang dianggap dia tidak memiliki agama. Artinya di sini tidak sempurna agamanya, tidak sempurna keimanannya, manakala dia tidak bisa dan tidak mampu untuk menepati janjinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un idza kunna fik fala 'alaika ma fataka minad dunya. Jika ada 4 perkara di dalam diri kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu jangan khawatir atas apa yang luput darimu dari perkara-perkara dunia itu. Kalau ada 4 perkara dalam diri seseorang, apa itu? Yang pertama, hifdzu amanah. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga amanah, yaitu menjaga hak-hak orang lain. Dan kita berusaha untuk senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban kita. Yang pertama adalah hifdzu amanah. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasidqu hadits. Dia jujur dalam perkataannya, dia tidak berdusta. Yang ketiga adalah husnul khaliqah, baik akhlaknya. Masya Allah.
dia orangnya amanah, dapat dipercaya. Yang kedua, kalau berbicara itu jujur. Yang ketiga, akhlaknya baik kepada manusia, kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabat ihsan ala kulli syai." Allah telah mewajibkan, telah menuliskan untuk kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha." Kalau kalian menyembelih, hendaklah kalian perhatikan, kalian harus baik dalam menyembelih. Ya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah kalau menyembelih dipertajam dulu pisaunya. Atau yang kedua, hewannya itu suruh tenang. Jangan menyembelih di depan hewan ini, temanmu disembelih. Ya kan? Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji di dalam agama Islam. Apalagi dalam hal-hal lain. Dalam hal itu saja Islam telah memperhatikan untuk berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka seseorang ketika dia memiliki akhlak yang baik, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tenang. Kamu enggak usah terlalu khawatir dengan apa yang luput darimu daripada dunia-dunia itu. Kau tidak memiliki apa-apa selain 4 perkara ini. Tenang. Engkau memiliki amanah. Engkau jujur dalam berkata. Engkau memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa'ifatun fi tu'mah. Dia betul-betul sangat teliti tentang makanan, apa makanan yang maksud ke dalam bibirnya, ke dalam mulutnya. Tidak sembarangan dia makan. Tidak setiap yang datang kepada dia makan. Tidak setiap dia yang inginkan dia makan. Bagaimana dia tidak perhatikan caranya seperti apa. Entah yang halal, entah yang haram, seperti apa dia tidak peduli. Yang penting kenyang. Yang penting keluarga kenyang. Makanya oleh sebab itu ada orang-orang yang mengatakan zaman ini yang halal saja sulit, gitu ya. Yang halal sulit kebalik. Yang haram saja sulit, apalagi yang halal gitu mungkin ya. Maka itu adalah perkataan orang-orang yang tidak memiliki perhatian terhadap agamanya. Mungkin dia hanya akan hidup di dunia ini saja. Yang penting dia kenyang di dunia ini saja. Mungkin dia menyangka bahwasanya tidak ada kehidupan lain setelah dunia ini. Ikhwafillah, azani Allah wa iyyakum. Bahkan wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah pada Haji Wada, beliau mengatakan, "Man kanat 'indahu amanah." Siapapun di antara kalian yang hari ini memiliki amanah, artinya diamanahi oleh orang lain, falyu'addiha ila man ittamanahu 'alaiha. Hendaklah dia tunaikan amanah tersebut kepada orang yang dia memberikan amanah kepadanya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, barang siapa di antara kalian yang hari ini memiliki amanah, segera tunaikan. Segera tunaikan. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwasanya urusan amanah ini adalah urusan yang besar. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang beliau digelari oleh orang-orang Quraisy sebagai as-sadiqul amin. Orang yang jujur lagi amanah. Padahal mereka tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda pemahaman dengan mereka. Rasulullah itu dakwahnya adalah ingin menghancurkan sesembahan-sesembahan mereka. Ingin menghancurkan prinsip-prinsip ibadah mereka kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah hadis yang patut kita renungkan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Hudzaifah. Dan Hudzaifah ini adalah sosok sahabat yang sangat perhatian terhadap perkara-perkara yang menyangkut fitnah, supaya beliau bisa menghindari fitnah apa saja yang akan terjadi pada umat ini. Nah, di mana salah satu daripada tanda akhir zaman adalah hilangnya amanah dari hati-hati kita semuanya, dari para laki-laki
di mana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ra'aitu ahadahuma wa ana antadhiru al-akhar, haddatsana anna al-amanah nazalat fi jadri qulubir rijal." Sesungguhnya amanah itu turun pada pangkal hatinya para lelaki. Tsumma nazala al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an turun. Fa'alimu minal Qur'an, mereka juga mengetahui Al-Qur'an. Wa alimu minas sunnah, mereka juga mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tsumma haddatsana an raf'il amanah, qala, beliau menceritakan bagaimana amanah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala yanamu ar-rajulun naumah, seorang laki-laki tidur. Fatuqbadul amanatu min qalbiha, kemudian amanah itu dicabut sebagiannya dari hati laki-laki tersebut ketika dia tidur. Fayadhillu atharuha mithlal waqti, kemudian bekas cabutannya itu ada seperti bintik-bintik hitam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika amanah itu dicabut di dalam hati seseorang. Tsumma yanamu naumah fatuqbadul amanah min qalbih, kemudian dia tidur lagi, maka sisa dari amanah tersebut dicabut. Fayadhillu atharaha mithlul majli, kemudian amanah ini, sisa bekas dicabutnya amanah ini seperti lepuhan. Seperti lepuhan. Naam. Kajamrin dahrajtahu ala rijlik fanafita fatarahu muntabira. Bekas amanah itu dimisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti engkau menggelindingkan bara api pada kaki. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan langsung, mengambil kerikil kemudian beliau digelindingkan di kakinya. Maka si bara api tersebut akan meninggalkan, yaitu lepuhan-lepuhan yang kemudian lepuhan tersebut bengkak, hitam warnanya. Artinya hati itu rupanya sudah tidak lagi ketika dia memiliki amanah. Ketika amanah tersebut dicabut, maka hati itu warnanya berubah menjadi hitam, bengkak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaysa fihi syai', padahal tidak ada apa-apa di sana. Kelihatan saja. Maka jangan mengira bahwasanya orang yang bengkak itu adalah orang yang gemuk, Pak. Beda. Orang yang gemuk dengan orang yang bengkak, beda. Ya. Maka bengkak tersebut sebetulnya tidak memiliki apa-apa. Bukan daging dan bukan menandakan seorang itu sehat, meskipun itu adalah bengkak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lagi di sini, fayusbihun nas yatabayya'un, ketika di pagi harinya maka manusia itu mulai berjual beli. Perhatikan, mulai jual beli. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakadu ahadun yu'addil amanah, hampir-hampir tidak ada seorang pun dari orang-orang tersebut yang berjual beli yang mereka memegang amanah, menunaikan amanah. Hatta yuqal, sampai saking buruknya zaman pada saat itu, maka sampai dikatakan, inna fi bani fulan rajulan aminan. Tuh, orang yang amanah itu di sana tuh ada seorang laki-laki katanya begini dan begitu. Saking langkanya amanah tersebut, sampai-sampai orang itu ketika melihat ada sosok yang amanah itu menjadi viral, menjadi cerita, menjadi buah bibir masyarakat. Tuh orangnya dia bagus, orangnya dewasa, orangnya begini dan begitu. Ya. Namun apa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ma fi qalbihi mithqala habatin min khardal. Ya, min khardalin min iman. Padahal hakikatnya orang yang dikatakan bahwasanya dia adalah orang amanah, dikatakan oleh Rasulullah, dia sendiri tidak memiliki sebesar semut kecil pun amanah di dalam hatinya, keimanan dalam hatinya. Allahu Akbar. Sampai-sampai di zaman itu orang mengira dia amanah.
Padahal orang tersebut tidak memiliki sedikit pun keimanan di dalam hatinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang selain dia? Selain dia. Kemudian dikatakan walaqad ata alayya zaman, telah datang kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ubali ayyukum bay'atu, aku tidak peduli dengan siapa aku berjual beli. Ada suatu zaman, dan itu ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman itu beliau masih mengenal amanah, masyarakat masih mengenal amanah, sampai-sampai beliau mengatakan, aku tidak peduli dengan siapa aku berjual beli. Aku tidak memandang berjual beli dari Bani Fulan atau dari kabilah ini, dari kabilah itu, orang dekat atau orang jauh, karena amanah masih dijunjung tinggi oleh mereka. Artinya tidak memilah-milih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perhatikan, ya, la in kana musliman la yarudannahu ala dini, ya, alayya dinuhu. Kalau aku bermuamalah dengan seorang muslim, pastilah agama dia yang menjadikan dia amanah, sehingga dia bisa menunaikan amanah terhadapku. Hak diriku ditunaikan olehnya. Wala in kana nasraniyan aw yahudiyan, bahkan kalaulah dia seorang Nasrani atau seorang Yahudi, la yarudannahu alayya sa'i, pemimpinnya masih ada amanah di kalangan mereka, akan menunaikan hak tersebut kepadaku. Wa ammal yaum, namun hari ini, itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu di tengah-tengah para sahabat. Wa ammal yaum, namun hari ini, fama kuntu ubay'a minkum illa fulanan wa fulanan, aku tidak berjual beli dengan kalian kecuali aku hanya berjual beli dengan dia atau dia saja. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam pun sudah mulai memilah-milih dengan siapa beliau melakukan transaksi jual beli. Bagaimana zaman kita hari ini? Tentu saja kita mengetahui semuanya bahwasanya hari ini amanah tersebut sudah banyak ditinggalkan. Bahkan bukan banyak lagi manusia, karena mereka cinta dunia, mereka apa saja yang bisa mendapatkan yang dia cita-citakan, walaupun harus meninggalkan yang namanya amanah, hak orang lain. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, di akhir surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha. Sungguh kami telah menawarkan amanah kepada langit-langit, kepada gunung, dan kepada bumi. Fa abaina an yahmilnaha, mereka semuanya sepakat kami tidak mau untuk menanggung amanah tersebut. Kami tidak mau untuk memikul amanah tersebut. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha, mereka mengatakan kami tidak sanggup. Wa hamalaha al-insan, namun di saat langit tidak berani untuk mengemban amanah, di saat gunung menolak, di saat bumi pun sama, ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, fahamalahal insan, kemudian manusialah yang memikulnya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan al-amanah ini adalah at-ta'ah, adalah ketaatan. Artinya kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan aradaha, Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan amanah tersebut ala samawati wal jibali wal ard, kepada langit-langit yang kokoh tersebut, kepada gunung-gunung yang tinggi itu, dan kepada bumi yang terhampar luas. Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada mereka min qabli an ya'ridaha ala Adam, sebelum Allah menawarkan secara khusus kepada Adam. Fala yutiqnaha, kemudian langit kompak, gunung, bumi menolak amanah tersebut,
tapi bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengungkapkan ketidaksiapan mereka di dalam mengemban amanah karena Allah menawarinya. Sehingga mereka diberikan tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mau mengemban amanah, memikul amanah ini? Mereka mengatakan kami tidak sanggup. Fa'aradaha ala Adam. Kemudian Allah menawarkannya kepada bapak kita, Adam alaihissalam. Jadi bapak kita pada akhirnya yang diberikan tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah tersebut. Padahal para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makhluk Allah kecuali mereka semuanya taat hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain manusia, selain jin, para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang lainnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dikatakan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa saja yang diperintahkan kepada mereka daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Andaikan mereka itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban amanah, sekiranya mereka akan menunaikan amanah tersebut dengan baik. Namun manusia, bapak kita Adam alaihissalam, yang waktu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tawaran untuk mengemban amanah ini, kemudian bapak kita mengatakan, ya Rabbi fama fiha, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, apa konsekuensinya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Adam, in ahsanta juzita. Kalau engkau baik dalam menunaikan amanahmu, engkau akan diganjar. Engkau akan diberikan al-fadl wal karamah wal jannah, keutamaan, kemuliaan, surga Allah akan diberikan kepadamu. Wa in asa'ta, namun jika kamu buruk dalam mengemban amanah ini, auqibta, kamu akan menerima hukumannya. Fahamalaha Adam. Namun Adam tetap mengambil amanah tersebut. Dan Allah mengatakan, innahu kana zaluman jahula. Padahal manusia itu Allah Maha tahu dengan karakter manusia. Dia zalim lagi bodoh. Dia lemah, zalim, bodoh. Namun kenapa manusia mau mengambil amanah tersebut? Namun apa yang telah terjadi. Nabi Adam, bapak kita, telah mengambil amanah tersebut yang diwariskan kepada anak cucunya sampai kepada kita semuanya. Dan apa itu amanah? At-ta'ah, al-fara'id, ketaatan dan juga kewajiban-kewajiban salat kita. Ketika seorang salat, maka hendaknya dia menunaikan salat sebaik-baiknya. Aduhai, betapa jauhnya kita dari amanah ini. Kita sering salat terlambat, tertinggal jamaah, buru-buru. Ketika Allahu Akbar, masih berseliweran dalam pikiran kita dunia, usaha kita. Ya, rakaat 1, rakaat kedua, rakaat ketiga, hampir selesai, masih sibuk dunia. Masih kita sibuk memikirkan dunia. Masih kita khawatir. Namun kita tidak khawatir, kita telah melalaikan amanah ini yang besar, yang pernah Allah tawarkan kepada gunung, kepada langit dan kepada bumi. Mereka menolaknya semuanya. Manusia mengembannya. Namun betapa lemahnya manusia ini. Mereka melalaikan amanah. Ketika datang bulan Ramadan, banyak di antara manusia yang tidak melaksanakan puasa Ramadan. Betapa kasihan mereka. Amanah tersebut berada di punggungnya. Amanah yang sangat berat. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti, dan kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bertanya tentang amanah tersebut. Apa yang telah engkau tunaikan? Seorang anak juga akan ditanya tentang amanahnya menjadi seorang anak. Mana baktinya untuk kedua orang tuanya? Sudah sampai mana baktinya kepada orang tuanya? Hendaknya kita memperhatikan. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak mengulang dalam Al-Qur'an tentang amanah ini. Dan tidak hanya kita mengerjakan sesuatu dengan kosong, tidak ada rohnya.
Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita betul-betul menunaikan amanah ini, menunaikan ketaatan ini, menunaikan kewajiban ini. Baik kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal beribadah, ataukah muamalah kita dengan sesama makhluk, sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala akan meminta itu semuanya dari kita. Ya. Maka diperhatikan, karena amanah ini adalah amanah yang sangat berat sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin tentang amanah ini, tentang macam-macam amanah yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah al-amanatu fil ibadah. Seseorang amanah di dalam menunaikan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaltazimal muslimu bit takalif. Seorang mukmin dia harus insyirahus sadr, harus lapang dadanya menerima beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setiap hari salat 5 waktu, ya. Kita yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berinfak, untuk memperhatikan keluarga kita yang mereka tidak memiliki, maka kita berikan semampu kita untuk berbakti kepada orang tua, menjambung tali silaturrahim, berbaik, bersikap baik kepada tetangga kita karena mereka memiliki amanah. Kita memiliki amanah atas tetangga kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia muliakan tetangganya. Betapa banyak di antara kita yang tidak memiliki perhatian kepada tetangga kita. Ya, kelak di hari kiamat semuanya akan terbuka. Ada tetangga kita yang tidak makan hari itu, sedangkan kita banyak makanan basi. Allah akan bertanya kelak di hari kiamat kepada kita semuanya. Dan persiapkan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebelum waktu itu datang, maka mari kita perbaiki. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan kondisi tetangga kita, ada yang sakit, kita menyetel suara dari televisi kita, dari radio kita, dan kita bersikap bodoh amat. Orang lain mau terganggu, terserah saya. Mana akhlak kita? Sedangkan Allah yang memiliki kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita, memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Namun kita sering sekali tidak peduli kepada mereka, tidak memperhatikan. Ya, sampai tengah malam itu disetel suara keras-keras. Meskipun itu adalah acara pribadi, ya, acara pribadi, silahkan, namun jangan merenggut hak orang lain, karena Allah akan bertanya semuanya. Allah akan bertanya tentang hal yang telah kita lakukan semuanya, terutama tentang amanah-amanah yang Allah bebankan kepada kita semuanya. Ya, sudah masuk azan Pak? Ya, silakan. Kita azan dulu. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan annahu dzakara as-salata yawman. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyinggung tentang salat pada suatu hari. Faqala man hafaza 'alaiha, siapa yang menjaga salatnya, man hafaza 'alaiha kanat lahu nurun, maka baginya ada cahaya, wa burhanan wa najatun yaumal qiyamah, dia akan memiliki burhan, bukti yang jelas, wa najah, dan juga keselamatan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, dan siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nurun, dia tidak akan memiliki cahaya, wala burhan, tidak memiliki dalil, tidak memiliki bukti, tidak memiliki alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wala najah, tidak juga dia akan memiliki keberhasilan, keselamatan. Wa kana yaumul qiyamah
ma'a Qarun, dan kelak di hari kiamat dia akan bersama Qarun, wa Fir'aun, dengan Fir'aun, wa Haman, juga Haman, wa Ubay bin Khalaf. Rasulullah menyebutkan orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam neraka, dan orang-orang yang tidak menjaga amanah salatnya, mereka akan bersama orang-orang tersebut. Wal iyadu billah, tsumma iyadu billah. Nah, bahkan diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man hafizaha wa hafadha 'alaiha hafidha dinah. Barang siapa yang menjaga salat dan dia betul-betul menjaganya, maka dia sungguh telah menjaga agamanya. Wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adya'. Dan barang siapa yang berani untuk melalaikan salat, menyanyiakan salat, pasti pada urusan-urusan yang lainnya tidak bisa diharapkan lagi dia. Dalam salatnya saja dia tidak menjaga amanah salat, maka jangan harap kita bersama orang-orang yang tidak pernah menunaikan salat, yang itu adalah amanah terbesar dia setelah syahadat. Kemudian kita akan mendapatkan kebaikan ketika kita bersama dia. Kadang-kadang ya, ada yang meskipun boleh, silakan bermuamalah, berjual beli, bahkan hatta dengan orang kafir, dengan orang Yahudi, dengan Nasrani, silakan boleh, asalkan sesuatunya yang halal ya, dan tidak mengandung sesuatu yang haram, silakan. Namun seseorang bekerja sama mengharapkan keuntungan ini dan itu ya, dengan orang yang tidak pernah menjaga salatnya, dia tidak salat, saya kira ya itu adalah sesuatu yang jauh daripada kebaikan, yang tidak akan pernah mendatangkan keuntungan. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jaga amanah ini adalah hifdzul jawarih, menjaga anggota tubuh kita, menjaga anggota badan kita. Fa'alal muslim an ya'lama anna al-jawarih wal a'dha' kulluha amanat. Hendaklah dia mengetahui bahwasanya seluruh bagian tubuh dia adalah amanah. Yajibu alaihi an yuhafidh alaiha, harus dia jaga seluruhnya. Wala yastamiluha fi ma yaghdibullahu subhanahu, dan jangan sekali-kali menggunakan anggota tubuh dia pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala marah di sana. Fal ainu amanah, mata ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yajibu alaihi an yaghuddaha 'anil haram, hendaklah dia menutup matanya dari sesuatu yang haram. Wal udhun amanah, telinga adalah amanah. Yajibu alaihi an yujanniba sima'al haram, hendaklah dia berusaha untuk, bukan berusaha, harus. Karena kalau perintah baru berusaha dia semampu dia, tapi kalau sesuatu yang haram harus meninggalkan sesuatu yang haram, menjaga telinganya dari sesuatu yang haram, mendengar cacian-cacian orang lain, pembicaraan orang lain yang menjelek-jelekan saudaranya, mendengarkan ghibah. Bahkan hendaknya kita menjauhkan dari kita dari sesuatu yang hari ini berada di tengah-tengah kita, sangat sudah tidak asing lagi, yaitu musik, yaitu nyanyian. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits, di antara manusia ada yang memperjualbelikan perkataan-perkataan yang melalaikan. Perkataan-perkataan yang melalaikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an yang saya yakin tidak ada yang menandingi keindahan Al-Qur'an. Kalaulah seseorang meneteskan air mata karena nyanyian seorang yang terbuka auratnya, kemudian dia menyanyikan tentang berbakti kepada orang tua, kemudian dia meneteskan air mata, apakah setelah itu dia berbakti kepada orang tuanya? Atau hanya sesaat itu saja? Atau itu hanyalah talbisul iblis, tipu daya syaitan saja? Ya, tidak dipungkiri ada orang-orang yang meneteskan air mata karena mendengar nyanyian tentang percintaan, namun dia tidak pernah menetes air matanya mendengarkan Al-Quran. Wal iyadzu billah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang para sahabat, yakhirun, mereka langsung ambruk mendengar Al-Quran, mereka langsung menangis. Allah bahkan menyinggung orang-orang yang tidak menangis mendengarkan Al-Quran. Wa tadhakuna wa la tabkun,
Kalian masih bisa tertawa mendengar api neraka, mendengar ceritanya neraka, wala tabkun, dan tidak menangis. Perlu dipertanyakan keimanan kita. Para penjamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita meninggalkan hal tersebut. Karena tidaklah kita senantiasa mendengarkan kecuali kita akan dijauhkan dari Al-Qur'an. Ya. Tidak ada di dunia ini yang dia hafal Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, kemudian juga dia menghafal beribu-ribu lagu. Tidak ada di dunia ini. Yang ada adalah ahlul Qur'an wa ahlul ghina, yang hafal tentang musik, ya, kemudian dia hafal tentang Al-Qur'an. Ada menangis karena Al-Qur'an, kemudian dia menjadi lebih saleh, dan ada yang menangis karena musik namun tidak menjadikan dirinya lebih saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, kita perhatikan saja secara fakta orang-orang yang mampu membuat menangis dengan musiknya, dengan nyanyiannya, namun mereka sendiri memiliki masalah dengan orang tuanya, memiliki masalah dengan anak-anaknya, dengan urusan pribadinya, sampai harus begini dan begitu. Ya, dia sendiri tidak pernah terjaga ibadah-ibadahnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik itu ditinggalkan. Karena itu berkaitan dengan amanah telinga kita yang harus dijaga. Mendengar yang baik-baik. Ya udah, saya tanya sekarang. Yang baik itu Al-Qur'an atau nyanyian? Al-Qur'an. Hati yang fitrah akan mengatakan Al-Qur'an, meskipun dia tidak paham maknanya, tidak mengerti maknanya. Namun dia akan mengatakan lebih baik adalah Al-Qur'an. Telinga ini digunakan lebih baik untuk apa? Untuk mendengar Al-Qur'an, untuk mendengarkan nasihat, untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat bagi ketakwaannya. Dan itu adalah fitrahnya manusia. Begitu juga wal yadu amanah. Tangan ini sebagai amanah. Wal rijlu amanah. Dan kaki ini melangkah kemana? Apakah ke tempat sesuatu yang haram? Apakah bersama teman-teman nongkrong sampai tengah malam? Apa hasil daripada nongkrong itu? Apakah ketika pulang bisa melaksanakan salat malam? Bisa menjaga salat subuh? Tidak. Namun ketika seseorang melangkahkan kakinya ke kajian, barangkali ada sesuatu yang bisa dia bawa di tengah-tengah keluarganya. Dia ingat, oh saya ini telah keliru, saya akan perbaiki anak saya. Kalaupun dia belum mampu, dia memiliki harapan yang besar. Harapan yang besar, kebaikan ingin berada di tengah-tengah keluarganya. Itu adalah amanah yang harus kita jaga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ainu tazni, mata ini berzina, kata Rasulullah. Wal qalbu yazni, hati juga sama berzina. Fa zinal ainin nazar, zinahnya mata adalah melihat sesuatu yang haram. Melihat sesuatu yang haram. Wa zinal qalbi at-tamanna atau at-tamanni, dan zinahnya hati adalah dia berandai-andai. Andaikan perempuan itu menjadi istriku, andaikan ini, andaikan begitu. Ya kan? Setelah dia melepaskan pandangan panah syaitan yang berasal dari matanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal farju, dan yang terakhir adalah kemaluan dia. Yusaddiqu ma hunalika au yukadzibu. Maka ditentukan oleh kemaluannya. Apakah kemaluannya itu akan membenarkan apa yang diinginkan oleh mata dan hatinya atau tidak? Ya. Itu. Dan hari ini tidak ada orang yang tiba-tiba berzina. Tiba-tiba berzina. Ya, tidak tahu siapa orangnya. Kecuali dia harus melihat dulu. Ya kan? Dia mungkin di tempat orang-orang yang memang komunitasnya. Ya, begitu. Dalam hura-hura, ya, dilingkupi dengan semuanya, ya, di diskotik dan lain-lain seperti itu. Tempat itulah yang akan menjadi tempatnya yang terakhir, yaitu apakah kemaluannya itu membenarkan apa yang dipandang oleh matanya atau diinginkan oleh hatinya atau tidak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga disebutkan di sini tentang amanah, ya. Sebutkan di sini tentang amanah. Di antaranya amanah tersebut adalah amanah yang dipikul oleh setiap kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in. Setiap kalian adalah kullukum, setiap kalian adalah pemimpin, ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Seorang laki-laki akan ditanya bagaimana kepemimpinan dia di tengah-tengah keluarganya. Apakah istrinya sudah saleh atau belum? Apakah istrinya sudah berhijab atau belum? Ya, sangat miris. Kaum muslimat pada hari ini, mereka hanya mengenal kadang-kadang menutup aurat itu ketika salat saja. Mereka punya pakaian khusus yang namanya mukena. Karena itu dia anggap itu adalah untuk menutup auratnya. Berarti kalau lepas mukena itu bagaimana? Berarti dia sendiri menganggap dia tidak menutup auratnya. Bagaimana seseorang dianggap untuk seorang wanita menutup aurat? Dia bisa salat dengan pakaian dia sehari-hari keluar. Paham tidak? Ketika dia keluar memakai suatu pakaian, kemudian dia bisa salat dengan pakaian itu. Karena pakaian itu telah menutup aurat dia. Itulah hakikatnya baju yang paling indah bagi seorang perempuan. PR bagi seorang laki-laki. Ya karena saya paham mungkin seorang menikah itu ya yang menjadi acuannya pada saat itu bukan agamanya, dan itu banyak. Dan Rasulullah SAW juga menyampaikan hal tersebut. Tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi dengan 4 perkara. Yang pertama salah satunya adalah jamaluha. Karena kecantikan dia. Seorang menikahi perempuan, seorang laki-laki menikahi perempuan karena kecantikan dia. Atau linasabiha, dengan nasabnya, ya. Kemudian disebutkan terakhir karena agamanya. Betul tidak? Dan Rasulullah SAW mengatakan fadhfar bidzatid din taribat yadak. Kamu pilih saja yang memiliki agama yang salihah, pasti kamu akan beruntung, kamu akan mendapatkan untung yang banyak, kata Rasulullah SAW. Namun ketika hari ini kita mendapatkan istri kita belum bisa menunaikan amanah dia sebagai seorang wanita, baik amanah dia kepada Allah, kepada Rabbnya, dia harus menutup aurat, maka kita ajari, kita sampaikan, kita nasihati dengan baik-baik kepada dia, kita sampaikan ayat-ayatnya, kita sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana perempuan itu wajib menutup aurat. Seorang ibu juga dikatakan seorang perempuan memiliki mas'uliyah, tanggung jawab bagi anak-anaknya di rumah, pendidikan mereka. Hari ini anak-anak perempuan keluar rumahnya dengan tidak berkerudung, membuka auratnya, bisa jadi dikarenakan orang tuanya juga tidak mencontohkan. Bahkan yang menjadi miris kadang-kadang pemandangan di sebagian tempat, seorang ibu mengantarkan anaknya ke sekolah, ke TPA, ke taman kanak-kanak, anaknya yang masih kecil dia dipakaikan kerudung, sedangkan dia mengantarkannya tidak pakai kerudung. Kira-kira masuk akal apa tidak, Bapak? Tidak masuk akal, dan itu terjadi, dan itu banyak seperti itu. Maka bagaimana nanti anaknya sudah besar? Saya ingin cepat seperti ibu ini. Kenapa? Kalau sudah besar sudah tidak wajib lagi pakai hijab. Karena secara fitrah ibu yang mengantarkan anaknya pakai kerudung, dia tahu dan ingin menjadi anaknya salehah. Bagaimana salehah itu? Ya dengan pakai kerudung, di antaranya dengan menutup auratnya. Maka perhatikan ini, seorang ibu memiliki tanggung jawab di tengah-tengah keluarganya, dan ini adalah amanah. Seorang ayah ketika memiliki seorang anak perempuan yang Rasulullah janjikan secara khusus, barang siapa yang bisa mendidik seorang anak perempuan, ya Allah akan memberikannya surga kepada dia. Secara khusus bagi orang tua, ayah yang bisa mendidik anak perempuannya, dikatakan dalam sebuah hadis, anak perempuan tersebut akan menjadi tameng dia dari api neraka. Dari tameng dari api neraka. Kenapa? Perempuan. Karena perempuan ini adalah sumbernya fitnah. Sumbernya fitnah. Apabila dikeluar, kata Rasulullah SAW, istashrafah syaitan, maka syaitan akan membuat perempuan ini indah dipandang dari segala sisi, akan indah dipandang.
Ya kan, terjatuhnya para laki-laki dalam perzinahan karena ada perempuan-perempuan yang tidak menjaga auratnya, yang tidak tahu batasan bagaimana laki-laki dan perempuan. Ini adalah amanah kita semuanya, amanah Bapak Ibu sekalian, amanah kami, amanah kita semuanya. Ya, hendaknya kita memperhatikan hal ini. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, seorang perempuan apalagi dia memiliki amanah untuk menjaga harta suaminya. Untuk menjaga harta suaminya. Harta yang boleh dimakan oleh seorang perempuan, harta yang diberikan oleh suaminya. Namun ketika suami mengatakan tolong jaga harta ini, maka tidak boleh digunakan. Karena itu adalah harta suami. Kecuali kalau suaminya tidak memberikan nafkah kepada dia, maka dia boleh mengambil dari harta yang diberikan tersebut secukupnya. Kenapa demikian? Kenapa Islam seperti ini? Karena Islam memperhatikan amanah, memperhatikan hak, menjaga hak. Kalau itu adalah milik suami, maka milik suami. Demikian juga seorang suami. Ketika istri memiliki harta, dan itu adalah hartanya istri, warisan daripada keluarganya, maka tidak boleh menggunakannya kecuali bi nafsiha, dengan hatinya yang legowo, yang dia ridha untuk digunakan oleh suami. Islam memberikan hak kepada yang berhak. Islam tidak pernah menzalimi seseorang. Nah, itulah keindahan Islam. Bagaimana Islam menganjurkan kita untuk menjaga amanah ini. Dan sekali lagi, bahwasanya kita mengakui dengan sebenar-benarnya bahwasanya kita adalah hamba yang lemah. Karena kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Allah berfirman, "Khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dengan kelemahan ini, kita memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan amanah yang berat ini. Berat, oleh karenanya langit, bumi dan gunung pun enggan untuk memikulnya. Namun amanah ini telah berada di setiap pundak kita. Kita tidak bisa untuk berlepas daripada amanah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang menunaikan amanah dengan baik, Allah akan berikan balasan kepada mereka. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab itu ditutup oleh sebuah ayat dan juga akan menutup kajian kita semuanya. Allah berfirman, liyu'adziballahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-musyrikina wal-musyrikat. Oleh karena amanah itu berat, manusia memikulnya dalam keadaan dia bodoh dan sering berbuat zalim, maka Allah akan bedakan orang-orang munafik mana, orang-orang yang musyrik mana, tidak menunaikan hak Allah, tidak beribadah kepada Allah. Allah akan menyiksa orang-orang munafik dari kalangan laki-laki, dari kalangan perempuan. Orang-orang musyrik dari kalangan laki-laki, dari kalangan perempuan. Wa yatuballahu 'alal mu'minin. Dan Allah akan menerima taubat, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akui saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang saya kira ini doa yang harus senantiasa kita lisankan, yaitu doa yang kita betul-betul mengakui kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Ya. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Khalaqtani wa ana 'abduka, dan aku adalah hamba-Mu. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdik, dan aku berada pada janjimu. Ya. Kemudian disebutkan sebenarnya apa? Wa wa'dika mastata'tu, semampu yang aku bisa. Abu'u laka bi ni'matika 'alai, aku mengakui engkau telah banyak memberikan nikmat kepadaku. Abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dzambi, namun di satu sisi aku juga mengakui aku telah banyak berbuat dosa. Faghfirli, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Disinilah titik kita betul-betul menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat kepadaku yang sangat banyak ini, tapi aku membalasnya dengan dosa. Ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kan aku tahu tidak ada yang mampu mengampuni dosa tersebut selain Engkau. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita memiliki kesalahan kepada orang lain, kepada tetangga yang lain, kepada saudara kita yang lain, kita masih punya saudara yang lainnya lagi. Gak apa-apa, biarin saya bermusuhan dengan dia, kan masih banyak teman saya. Betul tidak? Namun ketika seseorang berdosa kepada Allah, mau kepada siapa dia meminta ampun? Tidak ada yang bisa mengampuni selain Allah Subhanahu wa taala. Maka bersimpulah di hadapan Allah. Akui nikmat Allah, akui dosa Allah, minta ampunan tersebut dan ungkapkan dengan lisan kita, ya Allah, karena tidak ada yang mengampuni, yang bisa mengampuni dosa-dosaku selain Engkau. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah titik seorang hamba bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, di hadapan amanah yang besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan amanah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, sebagai seorang muslim yang memiliki tetangga, amanah-amanah yang sangat banyak itu. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.